Hello guys, welcome back to my channel Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Kembali di channel saya Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Hari ini saya berada di Kota Malang di salah satu hotel. Kita baru saja menghadiri acara seremonial pelantikan pengurus Gema Bakti Provinsi Jawa Timur. Betul ya Mas ya? Nah, hari ini saya bersama dua orang narasumber keren luar biasa. Nah, teman-teman, mohon izin saya lepas masker. Kita sudah vaksin semua ya? Sudah. Vaksin 2 kali saya. Lengkap saya 3 kali. 3 kali, saya belum ini Mas. 2 kali. Oke, teman-teman, selamat siang. Rahayu. Rahayu. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel saya, nyalakan lonceng, like, and share video ini bila mana bermanfaat untuk teman-teman. Nah, to the point, kita pada dua orang narasumber kita. Mereka berdua adalah Ketua Presidium Gema Bakti Provinsi Jawa Timur. Nah, harusnya kita dihadiri 3 orang narasumber Mas. Nah, tapi beliau ada acara mendadak. Jadi sekali lagi kami sampaikan, mohon izin mewakili Gema Bakti Pusat dan Nasional. Kita ngobrol bareng nih dengan teman-teman dari Jawa Timur yang hari ini baru saja dilantik atau diberi mandat tugas gitu Mas ya. Mendampingi teman-teman penghayat seluruh provinsi Jawa Timur. Nah, narasumber kita yang pertama, beliau bisa berkenalan nih. Monggo Mas. Salam Rahayu. Saya Feby dari organisasinya juga. Boleh, atau Mas? Organisasi kota boleh. Saya dari organisasi Paguyuban Marganing Kamulian. Oke. Itu ada di Kota Malang. Rumah saya kebetulan di Kota Malang. Terus kalau pusatnya itu di Kabupaten Malang. Oke, pusat organisasi itu ada di Kabupaten Malang. Jadi Mas Daerah Feby ini Tulen. di Tulen ya. Malang Selatan ya. Malang Selatan. Oke, Malang Selatan. Mas Feby ini Aremani asli ya? Kebetulan iya. Kebetulan iya. Mantap nih. Kebetulan iya. Jadi kita kalau udah ngomong tentang penghayat, kita enggak membahas tentang Arema atau Persebaya enggak ya Mas ya? Enggak ya. Masnya seperti saya Arema. Tapi kita bisa duduk bareng ya. Bareng Dulu. Oke teman-teman, kita santai nih, bisa ngobrol sesantai ini berada di Kota Malang dan kita tidak membicarakan tentang perseteruan atau rivalitas. Betul ya Mas ya? Benar. Kita kolaborasi supaya teman-teman pemuda ini bisa ya menyatu lah. Kita nggak bahas tentang konflik lah, kita membahas tentang ke depan ini Jawa Timur mau seperti apa, kira-kira gitu Mas. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua, beliau adalah bapak-bapak kan? Kita bertiga bapak-bapak. Mantap. Monggo Mas, memperkenalkan diri Mas. Oke, sebelumnya saya sampaikan salam Rahayu. Ya, nama saya Wahyu. Nama panjangnya panjang banget. Wahyu. Jadi saya dari Paguyuban Ngudi Utomo. Oke. Untuk cabangnya Ngudi Utomo itu saya ikut cabang yang Surabaya. Oke, cabang Surabaya. Cabang Mas, ya? Surabaya, pusatnya jadi Madiun. Pusatnya jadi Madiun. Oke. Tapi tinggal saya di Sidoarjo. Tempat tinggal domisili Sidoarjo. Sidoarjo. Aslinya mana nih Mas? Aslinya Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Loh, Surabaya mana nih Mas? Saya lahir besar di Perumahan Angkatan Laut sih. Perak. Oke. Mantap. Wow, keren nih. 2 orang narasumber kita ini orang hebat-hebat. Dari masing-masing perwakilan Paguyuban Marganing Kamulian dan juga Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini pusatnya kan di Madiun. Ya. Kalau yang Marganing Kamulian di Turen, Kabupaten Malang. Tepatnya di Malang Selatan kalau tidak salah Mas. Nah, teman-teman, harusnya kita bersama 3 orang narasumber. Yang satunya adalah Mas Andi yang baru saja kita lantik. Nah, tapi beliau ada acara mendadak, jadi izin mewakili teman-teman Presidium Jawa Timur. Betul ya Mas ya? Nah, 2 orang ini baru saja mendapat tugas baru. Nah, saya tentu saja sangat berterima kasih kepada saudara-saudara ini yang sudah
dalam tanda kutip mau walaupun dipaksa, betul ya? Mau Enggak lah, walaupun- kalau terpaksa enggak. Udah ya, kita kerja Kita ikhlas ikhlas, ya, Pak. Kita ikhlas ikhlas. berdharma ya. Nah, karena persiapan kita ini nggak sampai seminggu mas ya, koordinasi ya mas ya, betul ya? Hari. 3 hari ya, 3 hari. Nah, jujur, saya tidak, mohon maaf ya saya sampaikan, saya tidak menyampaikan ke mas berdua ini tentang nanti posisinya sebagai apa, betul ya mas ya? Iya. Nah, yang jelas saya menyampaikan ke Mas Febi dan Mas Wahyu bahwasanya Mas kira-kira bisa bantu enggak MLKI khususnya di pemuda. Nah, nanti kemungkinan tanggal sekian sampai sekian akan ada pelantikan di Jawa Timur. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, tapi saya sekali lagi tidak memberikan titik-titik posisinya. Betul ya Mas ya? Nah, itu Mendadak sekali. mendadak sekali dan dipilih oleh Surprise lah pokoknya. forum. Kira-kira gitu ya. Forum yang sangat tidak diajak rembukan juga. Kayak saya kompromi ya. Gak bisa ngomong. Nah, tapi inilah Mas, sebagai pemuda kita ini kan dituntut harus siap standby 24 jam. Betul ya Mas ya? Betul. Nah, walaupun kita punya banyak kesibukan masing-masing dengan tanggung jawab keluarga kita masing-masing. Betul ya Mas ya? Betul. Tapi ketika paguyuban ini memanggil dalam tanda kutip tugas negara ini kita dipanggil. Nah, kita ini dihadapkan pada dua pilihan, kamu mau atau tidak. Sesimpel itu Mas. Nah, kalau kamu tidak mau ya monggo, kalau kamu mau dan siap ya nanti kamu akan mendapatkan dalam tanda kutip, kalau bisa saya ngomong ya limpahan berkah. Kira-kira seperti itu Mas, karena di paguyuban ini konsep kita adalah kerja sosial. Betul. Nah, tidak ada, mohon maaf ya, gaji atau bayaran secara materi. Kalau kemarin di forum saya ngomong, gajinya berapa? 2M. Apa itu? Makasih Mas. Iya, makasih. Mas. Makasih Mbak, gitu ya. Matur nuwun mawon. Matur nuwun mawon gitu ya. Nah, tapi ketika ada ucapan terima kasih dari teman-teman, ini menjadi kepuasan. Betul Mas ya, bahwa ternyata pemuda ini bisa loh. Nah, saya mendapatkan banyak PR sekali di beberapa provinsi dan tugas berat saya ternyata di Jawa Timur karena beberapa waktu yang lalu, sudah lama sih Mas. Jawa Timur ini salah satu basisnya penghayat di Indonesia. Betul ya Mas ya? Betul. Nah, ketika MLKI sudah terbentuk, kemudian Puan Hayati sudah terbentuk. Nah, kenapa kok generasi mudanya ini belum segera dideklarasikan atau dibentuk? Nah, tanda tanya besar. Nah, PR itu sekaligus menjawab tantangan karena saya ini orang Jawa Timur. Nah, Presidium Gema Bakti Nasional yang ada di Jawa Timur kok ternyata Malah belum ada. belum ada. Nah, padahal perlu diketahui bahwasanya kita ini selalu melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah atau turba istilahnya seperti itu Mas. Plus kita duduk ngopi bareng supaya kita ngobrol Jawa Timur ini enaknya gimana sih. Nah, hari ini adalah sejarah. Betul ya Mas ya? Hari ini adalah sejarah dan mudah-mudahan Jawa Timur khususnya generasi muda penghayat bisa larinya jauh lebih kenceng. Nah, jangan mau kalah dengan provinsi-provinsi lain. Nah, kita ngobrol bareng dengan Mas Febi nih. Nah, kita mau ngulik dengan Mas Febi nih. Mas yang mohon maaf, yang snack satunya sana, asbaknya sini ya Mas. Oke. Ada asbak tuh? Oke, iklan. Oke, siap. Bentar. Siap. Oke. Siap. Iklan ya teman-teman. Siap. Terima kasih. Siap. Oke. Kita ngobrol santai nih Mas. Mas Febi tadi ngomong ke saya, Mas ini ngobrol santai kan? Iya, karena beliau izin pakai kaos. Betul ya Mas? Sedangkan saya belum ganti. Gerah, Gerah. panas. Karena kalau berbicara di depan kamera pakai kemeja kesannya kok formal banget gitu ya Mas ya. Kita ngobrol Enggak, santai. ini sih. Tadi kan mikir kita habis acara, habis apa namanya Santai. pembentukan kemarin, kita ini niatnya ngobrol santai ya. Heeh. Pakai kaos lah. Pakai kaos. Kita konteksnya generasi muda kan. Betul. Biar gak kayak bapak-bapak. Betul. Walaupun kita sudah bapak-bapak. Iya betul. Mas Febi ini dari paguyuban Marganing Kamulian. Nah, Mas Febi kenal pertama dengan penghayat ini kapan sih Mas? Kenal pertama ya? Ini ikut
bapak ibu sih sebenarnya. Orang tua sudah ikut penghayat. Iya itu tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006, 2007, 2000 ya sekitaran itulah 2006, 2007-an. 7. Terus kan saya tahu nih aktivitas orang tua kan. Oke. Hari-hari tertentu itu keluar dulu sampai ibu sama ayah keluar dulu, Oke. pulang malam, Oke. tanyain kemana sih ke rumah teman Oke. gitu. Nggak ngaku ya itu awal-awal ya? Udah Nggak ngaku ya? bilang. Oke. Terus tahun 2000 mungkin 2008 2009 gitu Mhm. ketika ayah kerja keluar kota, ayo anterin ibu kemana cara oke ikut lah kok ketemu sama orang yang pakai udeng gitu. Udeng itu belangkon. Lain mas lain. Oh beda. Ikat kepala ya? Ikat kepala. Ikat, Oke, mau izin kalau mau rokokan? Silakan. Iya, santai ya soalnya. Santai ya. yang itu terus ikutin acara terus acara apa sih ini acara kumpul-kumpul agak Iya. lebih bilang kayak iwang kuno-kuno gitu. Banyak orang-orang tua ya pada waktu itu. Orang tua. Orang-orang sepuh ya, Orang secara sepuh. usia ya. Oke. Jadi ya dengerin ada ngobrol gitu kan terus ya pikiran saya kan ngomongnya kan wah ini yang dibahas kok ada spiritual lebih ke arah kenyamanan hati Oke, gitu kan oke. lama-lama ngerasain kok kan saya namanya awam ya pikiran saya kan lebih ke arah kesaktian dulu wah Oke. ini yang sakti Seolah-olah framing media itu orang-orang penghayat ini dianggap orang-orang yang kuno dan mistis. Betul ya? Mas? Betul ya? yang kayak kebal bacot Betul. gitu lah pokoknya Iya. bisa ngilang gitu Iya. ngilang ya karena kan nggak pamitan jadi ngilang Nah, itu dia. bukan orangnya gitu. Ilmu ninja ya. Jadi bilang gitu ya. Oke. Kayak gitu tapi lama-lama akhirnya nyaman perasaan hatinya akhirnya ikut Itu dengan penghayat itu waktu itu umur berapa Mas Febri? itu tahun 2008 taruhlah 2008 ya Oke. itu saya usia Masih sekolah? Masih sekolah ya? 89 saya kelahiran 89 Baru ngaku ini. iya Tahu Anda. Baru ngaku ya? Oke. itu berarti berapa ya 2019 sih 19-an ya? 19 tahun Oke. Lulus sekolah ya pada waktu itu ya? iya sekolah Ah. jadi mau masuk ke yang universitas dulu Antarkan orang tua. gitu. Itu nggak kepo Mas pada waktu itu? Nggak kepo, Bu ini apa sih? Ya yang jelas kepo lah kepo karena tanya ke orang tua bapak ini kayak gini loh bapak ini kayak gini Iya. iya tak akhirnya karena penasaran ya ini yang sakti tenan nih Iya. Oke. ya kan emang seperti itu dasarnya ternyata berkelanjutan lebih ke arah ketenangan hati sih Nanti lebih tenang. lebih tenang Oke. Itu Mas Febri memutuskan untuk mau masuk dan belajar itu dipaksa orang tua atau inisiatif pribadi pada waktu itu? karena kenyamanan ya jadi inisiatif pribadi Inisiatif lah. pribadi. Oke. Jadi Bapak Ibu tidak memaksa ya? enggak Yang jelas Bapak Ibu sudah menunjukkan kegiatannya seperti ini. iya Oke. jadi intinya tuh Pak iki loh ajalane Mbah Buyut Iya. yang sebelum ada agama masuk jadi orang-orang yang bilang kayak orang sekarang loh nyembah ini nyembah itu Iya, bukan iya. sih sebenarnya bukan karena lebih ke arah menghargai ini ciptaan Tuhan gitu. Iya. Lebih ke arah ini kayak ke pohon-pohon gitu Iya, itu iya. untuk menghargai ciptaan Tuhan aja Betul. Jadi lebih ke ritual tanda kutip menghargai alam semesta. Betul ya Mas? Ya? nah memayu ayu ning bawono Betul. kalau nggak salah gitu. Siap. Oke nih. Ada akan ya pada waktu dari lingkungan ya, pada waktu itu. Atau mohon maaf ya, minder gitu misalkan. Ya, saya ini orang cuek. Cuek. Oke. Jadi kalau lingkungan di rumah tempat tinggal gitu ya, ya paling ya yang jelas pasti dirasani, diomongin. Dijadikan bahan kunjingan. Jadi artis lokal ya.
Karena tiba-tiba lokal. tiba-tiba berubah ya Mas ya. Iya. Tiba-tiba berubah gitu ya. Yang Oke. pertama ikut acara agamaan gitu kan, kayak acara biasanya disebut kayak tahlilan lah. Oke. Nah, itu terus Keselamatan gitu ya Mas ya. terus Cara saya. yang di lingkungan kampung Sekitar. gitu sekitar. Heeh. Terus nggak pernah ikut, Oke. terus juga nggak pernah ke masjid gitu. Oke. Ini mohon maaf ya, muslim berarti. Muslim, Muslim. Oke. Muslim karena orang tua muslim jadi ikut Betul. aja kan, nggak paham kan. Betul. Melu bae gitu Melu ya. baik lah. Saya izin ngopi boleh ya ini? Boleh, Ini, boleh. ini. Mantap nih. Mantap nih. Jadi agamanya lebih ke arah ikut Orang tua. orang tua. Wis mantap nih. Jadi sampai dengan hari ini akhirnya Mas Feby mendalami penghayat dan ada perubahan. Betul ya Mas ya? Lebih nyaman, tenang gitu ya. Lebih ke arah kesadaran pribadi itu lebih timbul sih. Nah, itu dia. Atas lingkungan sekitar ya. Betul. Karena yang saya lihat itu orang-orang itu banyak yang kehilangan kesadaran. Oke. Bukan akalnya ya, bukan Iya, iya, lebih ke arah untuk kalau aku kayak gini nanti orang lain bisa kayak gini lah, ibaratnya Oke. seperti itu loh. Iya, Sebab iya. akibat. Sebab akibat. Karma ya, bahasa kerennya kan karma ya. Iya. Oke, jadi memang penghayat ini, mohon maaf ya saya sampaikan bahwa di ajaran kita masing-masing khususnya penghayat kita lebih arahnya introspeksi diri sendiri. Iya, Betul sebelum ya, Mas, ya? melakukan sesuatu itu Betul. loh. Sebelum melangkah kita ini dituntut untuk tahu diri kita sendiri terlebih Nah. dahulu. Kita tidak belajar untuk menilai orang lain atau menunjuk tangan ke Iya, orang benar, lain. benar, Mas? benar. Oke, mantap nih. Oke, teman-teman, kita ngobrol dengan narasumber kita yang kedua, Mas Wahyu yang katanya domisili di Sidoarjo. Betul ya? Mas? Kebetulan aja. Kebetulan. Kita sedang tidak membahas sepak bola. Betul ya? Mas? Kebetulan suara. Teras, Persebaya, Arema. Bisa duduk bareng ya. Bisa duduk bareng. Ngopi bareng, duduk bareng, rokokan gitu. Oke, monggo Mas Wahyu nih. Iya. Tadi pertanyaannya aku lupa. Kenal dengan penghayat, Penghayat, pertama Budi Utomo. Apakah, mohon maaf ya, biasanya orang kenal dengan penghayat itu kan ada something atau ada sesuatu yang dalam tanda kutip masalah. Betul ya Mas ya? Rata-rata begitu. Oke, kita ngobrol dengan Mas Wahyu nih, keren nih. Monggo Mas Wahyu. Apakah ada masalah? Oke. Nah, kebiasaan anak-anak muda itu ya, Oke. atau orang, kalau saya nggak ngomong anak muda lah, Oke. orang yang ikut penghayat atau Oke. masuk ke penghayat Oke. atau nyariin penghayat Oke. itu Mencari adalah ya, perjalanan mencari ya. mencari itu adalah orang yang punya masalah. Biasanya seperti itu. Biasanya mencari solusi. Iya. Oke. Oke. Cuman delalah Delalah itu kok tiba-tiba. Iya. mesti ketemu orang-orang yang nyari seperti itu, pasti ketemu dengan istilahnya penghayat yang cocok, yang pas. Siapa itu yang pasti bisa menyelesaikan masalahnya, Oke. kan begitu. Nah, Benar, sekarang benar, kalau benar. ngomongin saya, Oke. kenapa saya kenal, dari mana saya kenal sama penghayat? Oke. Saya sejak lahir itu karena penghayat. Jadi orang tua sudah ada background penghayat. Sudah ada background. Oke. Cuman saya baru ikut itu mungkin sama tahunnya 2008an, 2009 ya. Boleh tahu pada waktu itu umur berapa Mas? Pada waktu itu? Waktu itu kisaran umur 23an lah. Jadi kelahiran berapa nih? Saya tahu kalau dipancing. Nanti kalau saya dikurangi 85 kurang lebih. Gitu ya. Ya umur segituan lah. Nah, Kebetulan saya sakit. Oke. Kebetulan saya sakit yang membantu atau istilahnya nyembuhin saya Itu berarti sakitnya non medis ya? medis. Medis. Oke. Dan saya kalau boleh jujur Hmm. dokter aja udah angkat tangan. Oke. Keren. Jadi diagnosa medis itu sudah ketemu, Sudah tapi belum bisa sembuh. nggak mampu. Sudah tidak mampu. Heeh. Kalau boleh tahu sakit apa? Kalau tidak boleh diomongkan ya nggak apa-apa. Oh liver ya? Liver ya? Itu Liver SPPT, kronis. DOT saya sudah di angka 1.600 hampir 2.000. Wah, merinding saya. Dan itu kan kalau Kronis ya mas? parah, Kronis. kronis parah, ya
mungkin karena kenakalan remaja ya. Oke. Kenakalan oke. remaja ya. Even saya tahu lah. Gimana gitu ya. Kenapa bisa seperti itu kan Iya, tahu iya, ya. iya, tahu, Gitu. tahu, tahu. Sampai masuk rumah sakit, Oke, oke. opnam, Heeh. dokter angkat tangan Di Surabaya atau di situ? di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Dokter sudah angkat tangan, otomatis kan ya kawan itu saya belum nikah. Oke. Orang tua kan yang bingung orang tua. Hmm. Ya kebetulan orang tua punya istilahnya punya solusi yang tadi Oke. saya ngomong. Hmm. Orang tua sudah penghayat sejak dulu. Oke. Yang sejarahnya saya kurang tahu seperti Iya, apa. iya, iya. Nah, akhirnya dari situlah yang harusnya saya bed rest itu 2 bulan. Harus istirahat total. Istirahat total bed rest itu 2 bulan. 2 bulan. Saya bisa main bola. Mm-hmm. Main bola ya. Itu opnam seminggu, di rumah seminggu. Selesai. 2 minggu total saya istirahat. Jadi total ini sudah tidak minum alkohol ya? Masih Tertentu. tertentu. Yang penting tidak mabuk gitu aja ya. Kalau ngincip boleh lah. Boleh, asik kan. Oke, boleh lah keren ini. Ngincip boleh. Oke, Mas, pada waktu itu langsung sembuh atau bagaimana? Apakah ada proses yang harus ritual yang harus dijalani atau gimana? Iya tadi saya belum menyampaikan ya. Oke, Depan oke. saya Ngudi Utomo. Budi Utomo. Kalau di Ngudi Utomo sendiri itu ya sama lah dengan pengajian yang lain. Oke, Acaranya kan tetap tingkah laku ya. betul. Acaranya tetap tingkah laku. Dan kalau yang seperti yang tadi yang bermanfaat untuk orang lain, misal kita nyembuhin atau istilahnya bereskan solusi lah ya. Kalau kita bilang ritual namanya penghayat pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nama penghayat itu pasti ada. Pakai puasa, Betul, entah betul. itu Benar, benar. istilahnya minum kopi ini biar sembuh itu Ah, pasti iya, ada. Tapi kan kita kalau orang awam pasti dipikir itu fake atau Oke. padahal enggak. Ini media ya. Ini media, ya. ini media. Oke. Balik lagi apapun itu kita perlu media untuk menyampaikan istilahnya mujizat atau pertolongan dari Tuhan kepada manusia yang lain. Oke. Benar, benar. Iya. Sepakat, sepakat. Terus itu masih tetap kontrol dokter atau total penyembuhan secara ketuhanan Pak? Ada waktu itu? Waktu itu tetap sih saya tetap kontrol dokter. Tetap medis ya Tetap jalannya. medis, medis. Jadi istilahnya 2 saya jalani lah. Oke, Medis jalan. posisi itu jalan. Dari sisi saya juga tetap jalan. Kenapa kok pada waktu itu orang tua, mohon maaf ya, kok tidak langsung ke, ayo kamu belajar ini aja lah. Mungkin dasarnya sama ya, orang tuanya Mas Devi sama orang tua saya dasarnya tetap sama. Hal yang nggak paksakan ya. Oke. Itu suatu hal yang Memberikan kebebasan anak-anak betul, ya. ngasih kebebasan biar dia lihat sendiri, biar dia Iya, buktikan iya. sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita udah punya apalagi kalau dibilang anak muda ya, kalau dipaksa itu berontak. Masih berontak, Benar, masih benar. berontak. Heeh. Nah, cenderung biasanya, maaf ya, biasanya yang bisa mendengar dalam tanda kutip omongan anak-anak itu bukan dari orang tua, tapi Betul. orang lain. Hanya seperti itu, Pak. Hanya seperti itu, Pak. Pengaruh dari teman itu lebih kuat lah. Betul, Orang tua. betul. Oke. Jadi kita perjalanannya Mas ini Sembuh total sampai dengan hari ini. total, cuman jangan lagi lagi. Iya, iya, bahaya. Iya. Mantap. Jadi ada memang harus ada proses perjalanan, betul ya, Mbak? Betul. Untuk mengenal ya tanda kutip kita tidak ngomong ajaran mana yang lebih baik tidak, Enggak. iya, dah. Tapi tidak itu bisa membuat perubahan yang lebih baik, betul ya Mas ya? Betul. Nah di atau penghayat kepercayaan apapun kita tidak membatasi ini yang lebih baik ini yang buruk, tidak, betul ya Mas ya? Yang jelas adalah ketika kita dalam tanda kutip perjalanan kita ini tertatih-tatih, kemudian satu waktu kita menemukan pintu atau jalan di penghayat. Nah berarti memang betul kebanyakan versi orang ini kan ketika kamu masuk di penghayat biasanya kamu punya masalah. Betul. Ini kita tidak menggeneralisir semua. Tapi Tidak, memang cuman saya balikin kebanyakan. lagi. Orang hidup mana yang nggak punya masalah? Nah, itu dia. Nah, betul ya. Tingkat kronisnya kan beda. Betul. Tingkat kronisnya beda. Oke, Mas Wahyu ini kan sehari-hari apa Mas? Kebetulan saya seorang pegawai swasta, masih Oke. pegawai swasta. Oke. Dulu orang tua di
Komplek TNI AL. Iya, orang tua oke. angkatan laut. Orang tua angkatan laut. Betul. Sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun. Oke, terus pindah di Sidoarjo kan? Iya. Oke, mantap. Di Perak ya pada waktu itu ya. Waktu itu di Perak, Di Perak, Surabaya Utara ya. Surabaya Utara. Surabaya Utara. Kalau Mas Feby nih sehari-harinya apa nih Mas kesibukannya Mas? Ini jujur ya, ini Oke. saya paling kalau ditanyain kesehariannya ngapain. Jangan sampai cari uang di spiritual gitu aja ya. Iya, yang jelas itu. Saya ini juga bingung ya. Pengangguran cari acara gitu Cari aja. acara. Ya menghasilkan pokoknya. Menghasilkan ya. Bisa dibilang kayak setan lah gitu Sahabat, aja. kalau Malang Selatan kebanyakan salah petani ya. Ada beberapa ya. Peternak ada, Ada, petani ada, petani ada. gitu. Hmm. Ada yang pegawai swasta juga ada. Oke, selatan. Terus kita anggap pegawai luar biasa gitu aja lah. Yang di luar biasa kan. Luar biasa kan? Bukan luar biasa, dianggap luar biasa gitu. Oke. Mantap ini Mas. Mas, kalau Mas Feby ini kan dan Mas Wahyu ini kan secara lisan pasti orang tua ya mohon maaf ya, tapi tidak ngomong, betul ya Mas ya? Betul. Mereka memberikan bahasa tubuh atau support yang lain. Nah, pasti kedua orang tua ini berbangga dalam tanda kutip ya Mas ya. Nah, ketika kedua orang tua ini bangga kalau anaknya meneruskan ajaran penghayat yang dilakukan oleh atau dihayati oleh orang tuanya, nah, belum tentu ini diterima lingkungan sekitar, betul ya Mas ya? Nah, bisa lingkungan sekolah kamu, bisa lingkungan masyarakat kampung kamu, atau dalam konteks pekerjaan, betul ya Mas ya? Nah, kalau ngomong di lingkungan sekitar, Mas Feby ini pernah nggak terjadi dalam tanda kutip gunjingan atau rasa minder atau bagaimana ini Mas? Kalau dengar langsung sih enggak. Oke. Cuman dari atau perasaan saya pribadi aja ya, merasa kayak ini loh, jangan ikut acara yang umumnya di kampung. Oke. Karena di tempat saya kan mayoritas itu agama Islam karena Muslim. apa namanya, dengan pondokan. Oke. Jadi sepertinya ya kayak yes, muslimnya Kental. kental. Oke. Itu Mas Feby nggak merasa minder pada waktu itu? Saya sih orangnya cuek aja. Cuek ya? Cuek. Cuek ya? Yang penting saya nggak ganggu tetangga, nggak Oke. ganggu yang di sekitar. Itu dan itu aja. Nah, Bapak Ibu kesibukannya sama petani, berpeternak. Ibu ada guru SD. Oke, pendidikan ya. Pendidikan, terus ayah supir di sini. Iya. Ya, saya bilang Freelance gitu ya. Ini mantap lah. Jadi memang ya ini tidak semua anak muda ini siap dengan dalam tanda kutip omongan tetangga. Udah ya Mas ya. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang pede, ada yang cuek. Udah ya Mas ya. Nah, kalau Mas Wahyu nih Mas. Mas Wahyu ini kan lingkungan kalau Sidoarjo kan saya anggap ya hampir sama lah kayak Surabaya. Betul ya Mas Mirip ya? lah, iya. Mirip ya. Nah, tapi di lingkungan kerja kan, nah ini teman-teman Mas Wahyu tahu nggak kalau Mas Wahyu ini seorang yang dalam tanda kutip tidak aktif agama itu Mas? Saya nggak pernah menanyakan itu ya. Kalau tahu pasti mungkin saya kurang paham. Oke, Secara tahu oke. pasti mereka Oke. saya ini penganut apa. Ah, Cuman kalau saya lihat beberapa itu juga ngerti. beberapa tahu memang. Beberapa tahu. Oke. Jadi gini, kalau prinsip saya, Iya, prinsip iya. saya adalah yang mana pada umumnya kan kalau penghayat itu mikirnya pasti minder. Oke. Saya sendiri. Iya. Saya beda. Berbeda dengan yang lain. Beda. Oke, Nggak oke. punya temen. Oke. Ya kan gitu. Hmm. Dari situ saya berpikirnya begini. Kalau saya sendiri, berarti kan saya harus yang istilahnya nggak sama dengan yang lain. Berbeda. Nah, Arti berbeda. Satu itu. Yang kedua, adanya penghayat itu apa ya? Kalau boleh dibilang harus bermanfaat Pak, Nah, itu dia. untuk sekelilingnya. Iya. Satu itu. Jadi kalau kita bisa bermanfaat, kita istilahnya kita bisa jadi contoh. Nah, itu dia. Hmm. Jadi kita nggak dianggap apa ya kayak orang yang aneh, Betul. atau apa ngelakuin apa, tapi yang kita lakuin atau yang istilahnya kan namanya penghayat kan tuntunan tingkah laku ya. Betul. Tuntunan Itu yang tingkah dilihat laku. orang Nah, ya Mas. itu ya? yang dilihat orang. Betul. Kalau orang sampai ngelihat kita itu jelek, Hmm. otomatis pandangannya kan akan mengikuti ke arah yang sana juga, ke negatif juga. Betul. Gini Mas, Gitu. beberapa case atau di lapangan ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa, mohon maaf ya, kita ini kan
framing masyarakat ini kita dianggap orang yang mungkin ya sakti gitu ya Mas ya. Orang-orang penghayat adalah orang yang sakti. Tapi ketika kita merasa ada di posisi itu, terkadang kita ini, mohon maaf ya, seolah-olah tidak butuh lingkungan. Betul ya Mas ya? Pernah terjadi seperti itu enggak Mas? Kalau misalkan dari kacamata Mas Wahyu nih. Kalau saya nggak butuh lingkungan itu suatu hal yang keliru ya. Kalau menurut Betul saya, ya? Oke. kita hidup itu masih hidup di masyarakat. Nah itu dia. Kita masih punya tetangga kanan kiri depan belakang. Oke. Lalu kita juga perlu interaksi dengan orang, dengan sesama. Walaupun kalau boleh dibilang saya sama dengan Mas Yadi, saya orang cuek. Yang penting saya nggak nyenggol. Betul. Ya, Gitu. itu Yang Jawa penting- Timur banget ya. Jawa Timur banget ya. Saya nggak nyenggol, ya aku jadi senggol kan gitu. Nah, itu Jawa Timur ya. Betul. Jawa Timur enaknya gitu ya Mas ya. Oke. Kalau oke. disenggol tak minggir biar Iya, nggak kena iya. senggol. Ya, mending kita ngalah gitu ya. Iya, langsung. Oke. Nah, berarti Mas Wahyu ketika merasa berbeda dengan lingkungan sekitar, betul Mas ya? Nah, otomatis biasanya ya ketika kita ini makhluk sosial, pasti kita mencari lingkungan yang sama. Nah, di lingkup Budi Utomo, mohon maaf ya, di Sidoarjo itu perkembangannya bagaimana? Di Surabaya Raya lah misalnya. Kalau secara organisasi ya di Oke, Utomo oke. sendiri, kita ada cabang itu Surabaya sendiri, Sidoarjo sendiri. Gresik Pusatnya belum tetap ada. di Madiun ya. Pusatnya tetap di Madiun. ya. Kebetulan saya ikut yang di Surabaya karena tempat tinggal saya Pada waktu dulu, itu. betul. Sekarang KTP pindah di Sidoarjo. Sidoarjo. Oke. Tapi istilahnya secara paguyuban Oke. nggak pindah. Oke, tetap Surabaya Tetap ya. ke Surabaya. Oke. Gitu. Hmm. Kegiatan sih selama pandemi ini Mhm. kayak kita kan ada sarasean gitu ya. Oke. Masih via apa ya kalau boleh Zoom online. via online. Garing. Soalnya satu ya kita Taat pemerintah aturan. betul taat pemerintah. Iya. Betul. Oke. Mas Febi, kegiatan di paguyuban intensitasnya sesibuk apa, Mas? Kalau kegiatan di paguyuban itu ada kegiatan rutin. Oke. Satu minggu sekali ada, terus setiap malam Jumat manis itu ada. Itu datang ke pusat ya, ke Turen ya? Iya, Turen. Ke Turen ya. Oke. Terus ada juga lagi kebetulan saya diberi mandat juga Hmm. jadi penyuluh gitu. Oke. Jadi Mas Febi ini sudah aktif di organisasi ya pada waktu itu ya. Oke. Mas Febi, ada mungkin beberapa, mohon maaf ya, penghayat ini yang mungkin ya anti dengan organisasi, betul ya Mas ya? Ya, salah Bisa satunya saya. Anti dengan organisasi. Nah, ini kalau kita boleh ngomong Mas, kita ini kan ada di dinamika negara demokrasi, betul ya Mas ya? Betul. Yang tentu saja kita ini butuh membaur dengan lingkungan sekitar, kemudian masyarakat, kemudian dengan pemerintahan, betul ya? Nah, mau tidak mau kita harus berorganisasi supaya tertib, betul ya? Benar. Nah, dalam kacamata Mas Febi selaku anak muda penghayat warga Ningka Mulian, sejauh mana Mas? Organisasi ini penting atau enggak sih menurut Mas Febi? Dulu sangat tidak penting. Menurut perspektif pada waktu itu ya. Dulu. Oke. Pandangan awal ya. Karena Oke. intinya kan kumpul-kumpul bikin acara. Betul. Saya ini orangnya suka rebahan. Oke. Oh, cocok. Mager. Oke. Nah, Tapi ya waktu itu kan wawasan saya bisa dibilang masih belum luas seperti sekarang ya. Oke. Itu apaan sih harus gandeng sama pemerintah, nanti Betul. ujung-ujungnya juga politik Ya. dan lain sebagainya lah intinya. Itu pandangan awal ya. Mas? Pandangan awal. Tapi lama itu memang harus penting sebenarnya. Penting supaya kita dikenal oleh masyarakat luas. Oke. Karena dari segi pemerintahan sendiri, kalau kita tidak jemput bola, mereka juga banyak dengan kesibukannya sendiri karena dengan apa? Intinya kayak Undang-undang atau aturan baru gitu ya, Mas, ya? Oke. sosialisasi yang sudah ada kayak gitu kan, dan kita kan juga baru gitu loh. Jadi Oke, harus oke. mendekat, Oke. pemerintah harus mendekat, juga harus bisa kolaborasi. Betul. gitu. Terus akhirnya ada di satu titik di mana Mas Febi ini berubah pandangannya. Iya. Betul ya? Itu kenapa kok tiba-tiba dipaksa atau ada konflik, mohon maaf ya, dengan lingkungan sekitar atau bagaimana? Enggak.
kan dulu itu tahun kalau nggak salah 2018 atau 2017 gitu ya. Oke. Karena ada undangan dari MLKI untuk mengisi penyuluh waktu itu. Oke, waktu itu ada kuota ya? Ada kuota, Ada kuota ya? Oke. karena dirasa dari MLKI sendiri di Mardhani Kamulyan itu ada calon-calon anak didik pendidikan kepercayaan, anak Oke. didik penghayat Yang gitu ada kan. masih usia sekolah ya? Iya, yang sudah akhirnya dari sesepuh itu rembukan itu ditunjuklah kebetulan saya. Oke. Hanya ikut acara di Surabaya itu yang dari Tahun berapa Mas? Ingat nggak, Mas? tahun 2017-an kalau nggak Nggak terlalu lama ya jadinya. Oke. Karena kan juga apa namanya Permendikbud ini kan tahun nomor 27 tahun 2016 kan Ada aturan baru ya? tentang pendidikan Oke. kepercayaan itu Ah. kan baru dibentuk dan saya itu ikut Oke, dididik gitu mendapatkan lisensi untuk jadi penyuluh. di penyuluh. Oke. Akhirnya bisa ngajar, bisa dibilang kayak pendidikan kepercayaan lah gitu ya. Meskipun itu bukan guru. Oke. gitu. Karena Penyuluh ya? Penyuluh. Kalau istilah kita Tempatnya penyuluh. eh. Oke, oke. Jadi ya saya bersyukur sekali bisa apa namanya ikut andil untuk Mengabdi. mengabdi gitu. Oke, melalui pendidikan. Betul ya Mas? Pendidikan, benar-benar. Jadi bisa tahu yang dulu kosong di bidang peraturan, di undang-undang, terus sekarang bisa tahu. Kayak seakan-akan apa namanya punya gelar SH gitu. Meskipun bukan SH, tapi Biasanya cuma- bukan susah hidup ya. tapi Oke, cuma oke, di oke, bidang oke. pendidikan. Ada pendidikan. Berani kan dulu kan saya orangnya termasuk Iya, iya. minder, tidak terlalu suka ngomong Iya, gitu iya, karena iya, iya. public speaking saya itu sangat jelek sekali gitu. Iya, iya. Sekarang bagus nih. Iya. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Jadi memang ada perubahan ya Mas ya. Ketika Perubahan, perspektif banyak itu, perubahan. cara pandang itu dirubah, akhirnya Mas Febri sadar. Ketika saya menghayati ajaran, memutuskan untuk mengabdi, betul ya Mas ya? Betul, betul. Ternyata jalan yang dipilih adalah melalui pendidikan. Pendidikan. Dan kalau boleh saya ngomong, izin ya, saya tidak salah pilih nih menunjuk Mas Febri jadi pengurus. Tahu ya. Ya mudah-mudahan aja Ya, ini, tidak. ini, Mudah-mudahan. ini semesta yang jawab kali ya. Kan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Iya. Pasti, iya kan? Mudah-mudahan aja. Karena saya dulu itu jujur ya, saya sangat benci sekali jadi guru. Oke. Jujur itu kenapa? Karena kerjaannya itu kan saya mindset saya dulu kan setelah lulus kuliah gitu Oke. kan. Yang namanya kerja 8 jam, pulang ya udah istirahat. Selesai. Kalau guru kan enggak, Oke. ngajar pulang laporan, Laporan. koreksi Oke, dan oke, lain oke, sebagainya oke, sampai oke. malam ya kan Nggak nggak ada selesai, selesainya. nggak ada Harusnya itu selesai. bukan passion kamu ya Mas ya? Bukan passion Mas Febri. Bukan, suka. Tapi kenapa ketika apakah ada feel yang beda ketika menghadapi anak didik yang mohon maaf ya, mereka dari minoritas. Iya itu. Jadi ketika saya ngajar gitu kan memberikan apa namanya wawasan kepada anak didik gitu kan ya bisa diterima lah sama mereka dan Oke. mereka nyaman dan yang saya apa namanya ajarkan itu tentang kehidupan nyata bukan kehidupan di sekolah gitu. Iya, 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 betul. Lebih ke arah apa namanya hidup lah gimana nanti kehidupan selanjutnya setelah lulus sekolah gitu loh. Betul. Itu lingkupnya Malang Raya atau Kabupaten Malang? Kalau Mas Febri tugasnya. Masih Kabupaten Malang. Kabupaten Tapi Malang. sebenarnya kalau memang ada nih dari mungkin Malang Selatan khususnya Oke, ya oke. kalau ada bisa nanti kontak saya. Oke, oke, Kalau oke. misalkan orang tua yang merasa oh aku nih penghayat saya nih Oke. anakku mau Ikut didik pendidikan. juga, Oke. gitu, bisa. Itu mulai dari SD betul ya Mas ya? Mulai umur SMP, berapa? yang kelas 1 SD. Oh, Kelas kelas SD ya jadinya. Terus Sampai- SMP, SMA, Iya. SMP yang kuliah sama- sudah ada belum? Kalau kuliah kan di Malang itu ada sendiri, dulunya namanya Pak Dayu. Ada Yusma. Oke, itu memang khusus untuk yang di Pendidikan sekolah lanjutan ya. Oke, perguruan oke, tinggi gitu. perguruan tinggi. Mantap. Jadi salah satu bentuk pengabdian, itu Mas ya. Iya. Dan sampai dengan hari ini enjoy tak Mas? Dulu Enjoy. nggak Malah suka ketagihan sekarang ya. kan. Malah ketagihan ya. Iya. Iya, Jadi iya, iya. ngumpul gitu kan.
masalah itu nggak hilang gitu. Sama betul. anak-anak itu kan guyon, Iya, bercanda, iya. asik gitu. Ya walaupun mohon maaf ya, mungkin kalau misalkan kita ngomong ya soal mohon maaf ya sekali lagi, secara finansial kita juga tidak terlalu banyak, tapi pengabdian kita ini kayak ada apa ya, kebanggaan hati, lega gitu ya mas. Iya, Lega benar. itu yang tidak bisa dinilai oleh materi berapapun. Benar. Mantap, luar biasa. Jadi akhirnya berubah. Mau ninggalin butuh misalkan ya cari uang nih. Oke. Ya, waduh, nanti anak-anak ini sudah Gimana? nyaman sama aku, Iya. nanti kelanjutannya gimana? Oke. Aku belain mereka, aku sendiri gimana? Ah ya wis lah, terjun aja sudah. Sudah keluarga ya mas ya, Mas Pipi sudah keluarga ya. Anak berapa sih? Kelas 1 SD, SMP. Kalau masih usia 2 tahun lebih. Oh, baru 1. Oke. Itu istri tidak protes ketika sibuk dengan keliling kan mengajar ya, Nah, tidak pernah protes. protes sih iya awal-awal karena kan Awal-awal. belum mengerti ya. Oke. Terus akhirnya menyadari ya sudah itu oke. Istri saya orang Islam. Oke. Jadi di Iya, kakak iya, itu iya. ada 2. Oke. Tidak masalah, ini bebas nih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nggak masalah, nggak masalah. Jadi agama itu Islam, terus Oke. saya kepercayaan Kepercayaan. dengan Tuhan dalam Tuhan Maha Esa. Iya. Jadi ya kondisional ya mas ya. Kondisional. Fleksibel. Harusnya seperti itu memang. Iya tuh, bisa diterima oleh semua. Mantap. Nah kalau Mas Wahyu mas, menurut Mas Wahyu nih, organisasi ini penting nggak mas ya? Kalau menurut saya sangat penting ya. Secara Kalau pribadi menurut ya, saya secara oke. pribadi sangat penting. Kenapa? Kalau nggak ada wadah hukumnya ya, kalau istilahnya nggak ada payung hukumnya ya, Betul. Dianggap liar, dianggap liar, ilegal, dianggap ilegal. berkumpul secara ilegal. Betul. Ya. Karena tidak ada kekuatan hukum. Nggak ada kekuatan hukum. Benar. Ngeri. Ngeri. Kan kita Iya. ya di negara hukum lah. Iya betul. Jadi atas dasar itu ya mas ya? Atas dasar itu saya bilang sangat-sangat perlu. Oke, Mas Wahyu ada posisi di Paguyuban Ngudi Utomo enggak? Atau bidang pemuda atau apa? Ada. Di Surabaya. Sebagai apa nih mas? Bidang Saya ikut DPP, ikut DPD. double ya? Wah, mantap ini. Banyak jabatannya. Cuman yang cabang enggak malah. Cabang enggak? Cabang enggak. Oh, yang di Saya ikut pusat di pusat sama yang Oke, daerah. sebagai? Kalau yang di pusat itu pemuda, kalau yang di daerah itu humas kalau nggak salah. Humas. Oke, jadi saya tidak salah pilih nih ya? Tidak salah pilih, terus dulu mas. Tidak salah pilih. Tidak tahu feeling ini kok bisa tepat. Bukan mas kita, saya kok bukan mas kita ya kebetulan lah wes. Oh, mas kita itu apa, Mas? Mas kita kan ya. BUMN. Iya. Boleh. Mas, kita ngobrol tentang Jawa Timur nih mas. Jawa Timur ini kan ada beberapa anggapan bahwa kalau Jawa Timur tenang berarti negara ini tenang, betul ya mas ya? Kalau Jawa Timur ini dalam tanda kutip ada konflik berarti negara ini sedang tidak baik-baik saja, betul ya mas ya? Kira-kira gitulah. Nah, Jawa Timur ini asiknya adalah walaupun mayoritas Muslim atau Islam Nahdlatul Ulama pada waktu itu kan image-nya seperti itu ya mas ya. Nah, tapi kawan-kawan yang sepengetahuan saya yang Muslim khususnya Nahdlatul Ulama ini bisa welcome atau menerima kita sebagai penghayat beneran lah mas, khususnya di Jawa Timur. Nah, menurut kacamata Mas Febi nih, Jawa Timur ini kan nyaris tidak ada konflik antara agama. Kalau boleh saya ngomong ya, nyaris. Saya nggak ngomong tidak ada, tapi nyaris. Tidak seperti di Jawa Barat, di Jogja atau di Aceh misalkan. Nah, ini menurut Mas Febi tentang Jawa Timur ini apa nih Mas? Malang kan nyaris. Ya, terakhir kemarin isu tentang wisata halal. Iya sih, Malang Tourism itu kan sudah ada dari kalau nggak salah tuh saya apa namanya di rancangan perdanya itu kan 2018. Oke. Cuman saya Mulainya ya? Iya, Mulai sudah ada. wisata wacana ya? Oh, Sudah ada wacana ya. Kan saya Oke, baca oke. itu, saya download PDF-nya gitu kan. Kenapa sekarang kok gonjang-ganjing gitu? Nah, oke. tahun-tahun kemarin kemana aja? Oke, sekarang di-up lagi. Enggak, itu cuman perspektif aja Oke. untuk apa kayak pengalian kata gitu Oke. bahasa gitu. Sebenarnya Dulu cuma- sudah ada harusnya ini.
sudah mulai ada ya. Itu kan ada kan 2018 udah disahkannya. Berarti bupati sebelum Yang sekarang yang sekarang. Oke. Mungkin ya namanya apa ya? Politik Suara ya. politik Iya, lah. biasa. Ntar lagi kan mau ganti wali kota Betul, mungkin, betul. kan Betul. sudah ke arah situ itu. Iya. Kalau buat saya sih nggak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Karena di Malang ini di Malang ya. Oke. Di Malang itu orangnya apa ya, bilang cuek tapi nggak cuek. Yang penting kalau ini ada organisasi yang membayar ya gitu. Ormas yang lain itu nggak suka kalau Malang udah kondusif, Betul. dibikin nggak kondusif. Betul. Bisa seperti itu. Jadinya satu api kecil itu bisa jadi potensi besar ya mas. Oke. Malang aman. Aman. Nah, menurut saya loh, Iya, karena iya. kan beberapa kali ikut di acara Kesbangpol di Kota Malang, itu kan kumpul sama ormas-ormas, itu Oke. kan Malang oke. Oke ya, sebagai kota tujuan destinasi wisata, betul ya mas ya. Nah, Orang seluruh Indonesia bisa harapannya datang ke Malang, betul ya mas ya. benar. Oke, luar biasa. Nah, Mas Wahyu, kira-kira dan Mas Febi siap tak kalau misalkan ini ditugaskan dalam lingkup yang lebih besar kan? Jawa Timur ini kan ya provinsi yang lumayan gede ya. Ya lumayan, Lumayan gede ya. lumayan sekali ya. Lumayan sekali ya. Nah, siap tak Mas ketika kita ini kan kerja tidak ada gaji material, betul ya Mas? Totalitas pengabdian sosial. Nah, mungkin awal-awal kita dulu ini secara kalkulator hitung-hitungan manusia kayaknya kita ini nggak mampu. Secara keterbatasan kita ini kan masih muda, betul ya Mas ya? Yang masih di usia produktif, yang lagi butuh-butuhnya finansial, betul ya Mas ya? Benar sekali. Tiba-tiba kita BU ya. Betul. Kita diberi tugas yang harus bisa menyediakan waktu untuk tidak bekerja, betul ya Mas ya? Lah ini gimana nih Mas Wahyu nih? Jadi gini, Oke, perspektif Mas Wahyu ya, nih. ini kalau Oke. menurut saya ya, Oke. menurut saya pribadi, Dan perspektif umum harusnya. iya, ya ini mungkin bisa jadi contoh lah, Betul, bisa betul, jadi betul. contoh. Betul. Ya pertama saya ngelakuin ini untuk diri saya dulu lah. Oke. Kita nggak kerja, kalau katanya siapa ya, ada yang bilang kan kita nggak kerja itu lihat uangnya dulu. Oke. Money oriented Kerja awalnya aja ya. dulu. Kerja aja dulu Uangnya ya. nanti pasti ngikutin. Oke. Sama. Kalau menurut saya di Pengayat atau saya saat ini dikasih tugas Oke. untuk handle Gema Pakti ya, Gema Oke. Pakti area Jawa Timur. Yang mana ini kan pure ya, kita pengabdian, Full pengabdian ini. full pengabdian. Sosial. Kalau tadi Iya. Mas Hari bilang bayarannya 2M, Iya. Makasih, itu kalau Mas. dari Makasih, sisi manusia, Iya. iya kan? Betul, Itu kalau betul. kalau dari sisi manusia hanya Betul, hanya betul. itu bayarannya. Makasih Mas gitu ya. Tapi saya nggak berharap bayaran dari situ. Oke. Saya berharap dari siapa? Saya ngecat Lombok. Iya. Yang maha kuasa, betul. Yang ya. maha kuasa. Hmm. Kalau itu kan datangnya bisa dari mana aja. Betul. Saya hanya berkeyakinan di situ. Hmm. Jadi kalau saya bisa mengabdi, istilahnya saya bisa menolong, bisa membantu, Hmm. otomatis saya juga akan dibantu sama yang di atas. Oke. Semesta pasti mendukung. Semesta pasti mendukung. Wow. Itu aja sih. Itu mindset yang harus ditanamkan gitu Iya, ya Mas ya. betul. Karena tidak semua orang khususnya pengayat diberi tugas biasanya ya mohon maaf ya oleh Pino gitu ya. Betul ya Mas ya? Oleh Pino sih gitu. Kalau enggak sesuai mereka enggak mau. Nah, itu loh Mas. Intinya ikhlas. Ya. betul. Nah, ini ikhlas itu dia. Betul. Padahal itu suatu kata yang gampang diucapkan tapi susah. Angel untuk dilakoni, betul ya. Betul. Susah untuk dikerjakan. Wih, mantap itu. Kalah itu biasa. Betul. Tapi ya jok kalah terus. Jangan terus. Nah, Mas Wahyu nih Mas, di organisasi kan sudah ada punya pengalaman ya di Ngudi Utomo ya. Nah, menurut Mas Febi, mohon maaf Mas Wahyu nih dari kacamata pribadi, seberapa penting hubungan organisasi dengan masyarakat sekitar atau lingkungan ini Mas? Yang melulu kita kan ngobrol soal pengayat, betul ya Mas ya? Kita di pemerintah ngomong soal lain-lain kok. Dalam 2 hari ini kita juga tidak membahas tentang pengayat doang, tapi banyak konteks lain, betul ya Mas ya? Betul. Oke, monggo Mas. Jadi gini, kita berhubungan dengan masyarakat, dengan lembaga pemerintahan itu di organisasi yang kalau saya bilang ini minoritas ya, itu sangat-sangat penting.
Oke. Yang pertama, kita tahu update di pemerintah atau di negara ini ada kebijakan apa sih? Undang-undang baru pastinya. Undang-undang baru. Oke. Atau mungkin ada peraturan daerah yang baru. Nah, itu kan suatu hal yang suatu informasi yang penting ya buat Betul. kita. Kita Oke. boleh ngapain aja atau kita itu bisa ngelakuin apa. Oke. Kan seperti itu. Nah, sayangnya kan selama ini kita hanya menunggu. Oke. Kita cuma nunggu, istilahnya nggak Bukan jemput mau bola ya? aktif ya, Ah, kan gitu. ah. Nah, cobalah dengan adanya generasi muda yang mana kita ini sekarang sama-sama belajar Betul, untuk betul. berorganisasi. Kita merapatlah Oke. ke masyarakat, ke organisasi yang lain atau ke pemerintahan khususnya seperti itu untuk belajar. Ya jujur aja saya bukan orang hukum, saya nggak ngerti yang namanya aturan-aturan hukum itu seperti Iya, apa. iya. Paling nggak kita bisa sama-sama belajar Oke. tentang undang-undang sama aturan-aturan pemerintah itu seperti apa. Oke. That's Gitu. right. Penting ya Mas ya jadinya. Sangat-sangat penting. Oke. Kalau Mas Febi nih Mas, mungkin Mas Febi sering ya diundang oleh pemerintahan Kabupaten Malang, betul ya Mas ya? Ya, saya tuh seringnya yang di Kota Malang. Oh Kota Malang, lebih seringnya ke Kota Malang. Karena kebetulan juga jadi salah satu pengurus di MLKI Kota Malang juga. Oke. Bukan di kabupaten ya? Enggak malah. Oke. Mantap. Mas Febi, Mas Febi ini menurut Mas Febi perspektif hubungan dengan pemerintah ini bagaimana Mas? Dari kacamata Mas Febi yang mewakili sudah MLKI Malang ya Pak berarti itu. Penting sekali ya untuk apa namanya, ya kita harus kolaborasi sama pemerintah. Oke. Benar juga kata Mas Wahyu ya, untuk bisa lebih mengenal tentang undang-undang yang baru. Oke. Yang sebelumnya kita bukan dari basic hukum, jadi tahu. Jadi kalau tahu itu kan jadi aman. Minimal kita tahu ya. Kita tahu, kalau Oke. tahu kan, oh berarti kalau kayak gini tuh ternyata boleh loh. Oke. Karena ini ada undang-undangnya. Oh kalau Iya. kayak gini, ya, misalkan ada orang yang diskriminasi sebagai kita gitu kan ya. Oh ini ada loh di undang-undang yang nomor sekian. Oke. Juga bisa dipidanakan mereka. Karena dasar kita adalah kita punya nomor registrasi atau bisa dibilang SKT atau Oke. apa yang Jadi pemahaman legal pengetahuan gitu itu loh. penting ya Mas Sangat ya. penting. Sangat penting ya. Penting. Itu sebagai salah satu power kita, kekuatan kita. Iya benar. Oke. Pernah enggak Mas ada diskriminasi terhadap paguyuban di Malang gitu? Kalau Perspektifnya Mas Febi? kalau di Malang saya masih baru juga sih ikut di Hmm. MLKI. Jadi yang setahu saya yang di kabupaten ya di organisasi saya. Jadi beberapa kali adain acara gitu, ngundang pejabat sekitar. Oke. Jadi masyarakat sekitar pun juga Tahu. diundang, Tahu artinya akhirnya. tahu gitu Oke. loh. Oh mereka ini Duduk di satu forum pada akhirnya. iya kayak bikin acara misalkan kayak wangan Oke. kayak gitu kan, otomatis kan pejabat kan juga diundang kan, Iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya tahu kita gini sudah punya payung hukum. Nah, salah satu payung hukumnya yaitu selain dari keputusan dari direktorat itu Oke. apa namanya MLKI kayak gitu-gitu. Jadi ya lebih enak aja. Lebih enak ya. Jadinya kita dalam langkah itu aman, betul ya Mas? Aman, Karena benar. kita punya power atau senjata gitu ya Mas? Iya. Oke. Tahu terkait undang-undangnya juga gitu. Betul. Wih mantap ini. Jadi saya tidak salah nih pilih mereka berdua Ya untuk mudah-mudahan. mengemban tugasnya. Mengemban tugas nih. Ini Mas Febi dan Mas Wahyu ini kan sudah diberi mandat ya untuk mengurusi pengayat anak muda di Provinsi Jawa Timur. Nah, langkah ke depan ini bagaimana nih Mas? Walaupun baru kemarin dan hari ini dibentuk ini, saya boleh dapat bocoran enggak Mas? Mas Wahyu dulu aja. Mas Wahyu dulu ya. Saya yang muda yang itu. Rasa lebih muda ya? Jadi? Iya. Oke. Monggo Mas. Gebrakan saya dulu nih ya. baru Iya. apa nih Mas ya? Kalau gebrakan sih saya rasa nggak terlalu gebrak juga ya. Oke, penekanan soal adminduk sudah jadi prioritas enggak? Betul. Oke. Kalau itu sudah pasti. Pasti. Sudah pasti. Oke. Secara administrasi kita harus segera ya mengurus Oke. itu. Terus yang nomor 2 adalah apa kalau boleh dibilang ini kan Jawa Timur ya. Oke. Handle-nya kan Jawa Timur. Betul. Wilayah daerah bagaimana? Oke. Jadi kita harus proaktif lah, harus proaktif.
segera pembentukan yang di daerah. Maksudnya kota kabupaten. Kota kabupaten. Oke. Nah, contoh tadi Mas Devi kan di Malang ya. Oke, Nah, oke. di situ mungkin bisa langsung segera Betul. siapa yang didelegasikan atau Oke. dimintalah sama MLKI Saya setuju. Malang sama Oke. kabupaten Oke. segera dibentuk rumah bakti. Rumah Bakti Iya, Kota iya. Malang Kabupaten ya. Saya setuju Mas itu Mas. Terus mungkin ada gebrakan-gebrakan lain soal wira swasta misalkan, ekonomi misalkan, ini kan PR-nya anak muda kan. Nah, betul. Soal ya maaf ya, to the point-nya memang finansial materi. Betul. Gitu ya, Mas. Iya. Ya balik lagi lah. Kalau itu organisasi kan nggak akan jalan kalau nggak ada duit. Betul. Ujung-ujungnya pasti duit. Betul. Kan gitu. Betul. Untuk mendorong kita, kendaraan kita. Nah, Oke. kalau yang di daerah ini sudah terbentuk, Mhm. barulah kita bisa punya pemikiran ya tadi yang seperti disampaikan narasumber yang sudah tadi bicara. Oke. Ekonomi kreatifnya apa? Oke. Nah, kita Ya, sebagai ya. anak Apa muda, potensinya? betul, Masing-masing kita lihat daerah. potensi masing-masing daerah. Oke. Seperti apa? Terus yang bisa kita kembangkan seperti apa? Oke. Pasti anak muda lebih banyak ide lah. Iya, lebih kreatif ya. Betul. Inovasinya lebih banyak. Oke. Mantap nih Mas. Kalau dari presidium satunya apa nih Mas? Saya kalau dikatain apa namanya? Katakan presidium satu enggak lah, kita kan Sama-sama rata lah, sama-sama rata lah. Ya. Sama rata Iya, aja oke, lah. oke. Gimana nih Mas? Gimana? Ya itu benar yang dikatakan Mas Wahyu. Ya itu memang program-programnya mungkin dari saya tambahan juga itu dari ekonomi kreatif itu harus dibentuk lah. Yang jelas itu benar. Kalau nggak ada dana nggak bisa jalan kan. Pasti. Nah, gitu. Pasti. Jadi ya mungkin ada galang dana lah sebenarnya untuk Galang di dana. organisasi misalkan Kota Malang ada 10 organisasi misalkan. Oke, kita terjun ke ketua ke pengurus organisasi tersebut Oke. itu ngomong aja tuh the point minta galang dana gitu. Seikhlasnya ya, nggak ada Ikhlasnya batasan ya. lah. Oke. Tapi kalau seikhlasnya itu nanti ada konkuren. Apa itu? Bahasa apa itu? Konfidennya baru Konkuren dengar itu ini. kayak iri-irian. Iri-irian. Oh, Oke. Yang di sana sekian kok. Iya. Masa saya segini ya saya ikut aja yang kayak di sana gitu. Siap. Jadi ya secukupnya, tapi kalau Yang mau penting ngasih cukup. kalau mau ngasih lebih ya Monggo. gitu Oke, loh ya. oke. Realistis saja gitu. Oke. Nah, seperti itu. Berarti memang harapannya support dari semua pihak nih Mas ya. Iya, Betul. memang harus gitu. Ya memang langkah awalnya sih kepinginnya nanti ini ya Bisa rumah, mandiri ya? iya kepinginnya bisa mandiri gitu kan. Cuman kan untuk awal tetap harus support dari organisasi yang ada di Jawa Timur. Oke. Ya minimal dengan langkah kunjungan meskipun jauh ya diusahakan Oke. untuk Iya, memperkenalkan gitu. Betul. Sama pembentukan rumah bakti di daerah-daerah seperti Mas Wahyu tadi Oke. itu. Jadi ada ini ya Mas ya. Gerak cepat ya jadinya ya. Gerak cepat, Mudah-mudahan bisa cepat. Oke. mudah-mudahan. Perlu saya sampaikan Mas, mohon izin menyampaikan. Mungkin ada 2 poin ya. Poin pertama terkait organisasi di kota atau kabupaten. Sebenarnya banyak dari teman-teman pemuda di Malang, kemudian Tulungagung, kemudian kota lain ini sudah siap untuk Gema Bakti kota kabupaten. Nah, Jawa Timur khususnya ya. Nah, tetapi ketika mereka konfirmasi ke saya selaku Gema Bakti pusat, saya menyampaikan, mohon maaf, mungkin bisa segera dibentuk, tapi dengan catatan Gema Bakti provinsi sudah harus ada dulu, iya kan? Betul. Karena Benar-benar. dalam garis struktur organisasi kita kan nggak bisa dari nasional atau pusat tiba-tiba turun kota kabupaten kan nggak bisa. Iya. Harus ada daerah atau provinsi. Jadi nanti yang lantik kota kabupaten adalah Gema Bakti provinsi. Kira-kira seperti itu Mas. Itu soal organisasi. Kemudian yang kedua soal ya dalam tanda kutip kemampuan finansial kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak muda ini kan finansialnya kan terbatas. Di usia produktif ini kita ini kan kenceng-kencengnya cari duit nih Mas ya. Benar. Ya. Nah, karena saya yakin bahwa rezeki itu kan misteri. Benar. Angsuran itu kan pasti. Iya. Saya sepakat. Iya loh. Jadi kita mau tidak mau kan harus fight. Betul ya Mas ya. Mau tidak mau harus fight dan tidak bisa dipungkiri bahwa ya
secara finansial kita belum bisa seperti bapak-bapak sesepuh yang mungkin ya sudah pensiun, Ya udah matang. udah mapan ya toh, atau seperti mohon maaf ya di perempuan atau ibu-ibu ini kan sudah mungkin ya usianya sudah punya waktu banyak, kira-kira seperti itu, betul. punya sumber daya banyak. Nah anak muda ini kan nggak bisa seperti itu, betul ya mas ya. Betul. Nah kita terbatas waktu, terbatas materi, Iya. kemudian terbatas tenaga dan lain-lain. Nah ini bisa bayangkan nggak kalau misalkan mas ada di posisi saya keliling Indonesia. Berarti Ini. finansialnya lumayan kuat gitu aja. Doakan saja, amin. Kemungkinan seperti itu. Amin, amin. Tapi itu mas, di Gema Bakti kita juga ya perlu saya sampaikan enggak, diusahakan tidak meminta ke sesepuh-sesepuh. Jadi kita murni ya kita sendiri, saono epiro ya kita lah. Kira-kira gitu mas. Iya. Kesadaran sih. Kemarin ya tadi malam lah. Oke. Malam tuh saya ngobrol dari, kalau nggak salah itu perwakilan MLKI dari Kota Batu yang, Oke. yang kebetulan duduk semeja dengan saya. Terus Bapak-bapak atau anak muda? ya masih muda sih, Mewakili anak muda ya, pemuda ya. Oke. Itu saya tanya terkait galang dana itu, Mas kalau gini nanti misalkan galang dana supaya ini bisa jalan, karena ya jujur saja kalau nggak ada dana ya susah untuk jalan. Untuk jalan. Untuk jalan. Oke, Gitu. Itu gimana menurut jenengan? Ya nggak banyak, ya secukupnya. Oke. Oh ya sepakat. Oke, paling nggak kan saya punya satu suara ini. Oke. Sepakat Ah. gitu loh. Nah, kalau Jawa Timur saya rasa masih oke lah kalau seperti itu. Tapi kan yang Oke, saya monggo. minta kan apa namanya, dari satu organisasi. Misal Oke. per bulan gitu ngasihkan 2.000, 25.000, 20.000. 20.000, itu kan sangat Membantu. sangat membantu Membantu. sekali buat pergerakan kita untuk jalan. Oke. Itu menurut saya seperti itu. Iya. Jadi kita tidak berharap secara keseluruhan ke pihak lain ya mas ya. Iya. Tapi paling enggak kita harus kasih tahu, Oke. mau nggak kalau mau Monggo. kita monggo, sangat Oke. berterima kasih. Iya. Kalau enggak juga nggak apa-apa Oke, gitu oke, loh. Siap. Gitu. Wis, mantap. Wah, ini banyak sekali case atau insight menarik yang kita dapatkan dari Mas Wahyu dan Mas Febi. Mas, saya boleh tanya terkait dengan suka duka di organisasi. Nah ini kan belum jalan di Jawa Timur ya, baru hari ini ya mas ya. Nah, sukanya pasti saya boleh jawab kehidupan kita lebih baik, betul ya mas ya. Ya. Nah sukanya yang lain apa? Boleh disampaikan sukanya dulu atau dukanya dulu boleh nih mas. Mas Febi dulu monggo mas. Kalau Suka duka nih. sukanya yang jelas nambah saudara. Oke. Pasti itu Oke. tambah saudara. Teman-teman baru Nah. kita ketemu. Terus untuk yang di bidang wira swasta itu paling enggak kan, wah dari organisasi ini nih ada usaha gini, oh di tempat saya ini butuh nih. Nah, Oke. ekonominya kan bisa, Ada ambilnya dari link sini. baru ya. Link jadinya. baru. Oke, link gitu. baru, peluang baru. Peluang Oke, baru, gitu. Oke, setuju saya. Jadi informasi terkait di bidang ekonomi itu nambah. Sangat membantu. Sangat membantu. Channel-channel baru. Nah, yang betul. paling penting kan itu. Iya. Setuju saya, setuju saya. Terus kalau Oke. dukanya yang jelas waktu istirahat bakalan berkurang, Tersita. tersita. Yang jelas Oke, itu. oke. Intinya di situ kalau menurut saya. Iya. Bukannya itu ya, Mas. Iya. ya? Yang biasanya tidur 8 jam mungkin jadi cuma 4 jam. Iya. Mantap. Duga yang lain ada Mas? Duga yang lain. Di mana istri atau gimana gitu? Kalau itu yang penting jatah bulanan ada ya sudah sih. Mudah-mudahan demikian ya. Amin. Tercukupi gitu ya. Ya, gitu Kalau lah. bisa lebih ya Iya. puji syukur gitu ya. Syukur, gitu. Iya. Kalau itu takarannya kan masing-masing. Mungkin Oke. ada yang nominalnya kan itu terserah masing-masing. Oke, karena rezeki itu tidak pasti Mas ya. Benar. Yang pasti itu Cicilan. Masih cicilan. cicilan itu pasti. Angsuran. Cicilan itu pasti ya. Kalau Mas Wahyu nih Mas, suka dukanya apa nih Mas? Mas Wahyu. Iya. Kalau sukanya ya itu tadi ya, banyak ketemu teman baru, Teman-teman baru. jaringan baru. Jaringan baru.
yang senasib sepenanggungan Betul. misalnya. Istilahnya kita sama-sama belajar lah, Oke. kita cari ilmu bareng, Oke. berorganisasi yang baik dan benar itu seperti apa sih? Oke. Seperti itu sih kalau dari sisi Sukanya ya. Oke. Sama satu lagi sih, kalau dari sisi sukanya itu jadi keliling. Kemana-mana, bisa kemana-mana. Tuh, Gitu. sekalian ini gitu ya, rekreasi ya. Rekreasi. Ya, ke tempat-tempat baru. Bonus gitu ya. lah kalau Bonus. dikasih. Pernah ditugaskan delegasi paling jauh kemana? Dari Pengayat misalkan. Kalau dari Pengayat kebetulan saya Paling jauh. kalau di organisasi saya Oke. sama ya, saya handle-nya juga Jawa Timur juga. Mhm. Juga keliling juga Jawa Oke. Timur. Itu sih kalau Kalau di luar provinsi belum ada penugasan. kalau dari pekerjaan iya. Oh, kalau pekerjaan iya. Kalau dari Pengayat belum ya. Kalau dari pengayat belum. Cuman kalau ketemu sama pengayat-pengayat yang di sana, Hmm. kalau pas saya tugas dari kantor ya, Hmm. ketemu di sana ya sering. Oke. Gitu. Jadi sekalian sambang ya, sambang dulu ya. Betul. Oke. Iya, ketemu Iya, teman iya. lah. Kalau Mas Fethi ada penugasan paling jauh sementara dari mana nih? Dari Pengayat ya. Dari Pengayat itu bukan organisasi yang lebih ke arah undangan dari direktorat sih sebenarnya. Oke. Kan di bidang pemilu kan sama Jawa Tengah ya pada waktu itu kalau nggak salah. ke Jawa Barat juga Jawa Barat juga pernah ke sana ya. Jawa Barat ke Bandung Hmm. kali itu Sama Mas Oh, iya. Cakra. ya Iya, betul. Wacakra Kanada Oke. ya itu sih. Jadi sekalian refreshing ya. Iya, Ya, terima kasih direktorat, terima kasih. Sering-sering juga ya. Sering-sering ya. Sering-sering, terima kasih. Nanti nggak dana gitu ya. Nah, itu bagian dari memang ada anggaran untuk ini ya Mas ya, betul ya? Kan memang disiapkan oleh negara. Betul, kan, siapa gitu kan. tergantung kita mau jemput bola atau enggak. Nah, Betul ya Mas ya. itu Yang kan. penting transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Benar, Betul. benar. Toh ini juga buat pengayat juga ya. Betul, Kan saya buat setuju. kepentingan Saya kita setuju. pribadi Mas. saya Benar, setuju. benar. Iya. Karena Ya. kalau enggak ada kegiatan ya jadinya ya karena itu balik akhirnya ke negara. Iya. Betul ya? Dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, dan Bisa baliknya enggak tahu ya, nantinya diarahkan kemana. bisa dipertanggungjawabkan dan transparan gitu ya Mas ya. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Wih, mantap nih. Oke, menjelang bagian terakhir nih, Mas Wahyu atau Mas Febi dulu nih, tips buat generasi muda Pengayat Jawa Timur kan sudah punya posisi nih. Wih, mantap. Tipsnya apa nih, Mas, buat generasi muda Pengayat? Kalau Saya memandang dari warga Jawa Timur ya, bukan dari nasional ya, sebagai pribadi saya. kalau menurut saya berani ya. Yang Harus pertama berani aja dulu. Oke. Entah itu nanti memang enggak punya wawasan di bidang itu. Oke. Yang pertama berani aja. Oke. Berani tampil aja. Nanti wawasan ngikut sendiri kok. Jalan dengan sendirinya. Ya, Hmm. cuman itu aja sih sebenarnya. Berani gitu. Mau Berani. tampil di publik gitu ya. Udah itu aja. Berani. Persoalan lain tinggal Nanti lah ngikut Ngikuti sendiri ya? ya. oke. Itu aja kalau saya. Siap. Sama pemuda Pengayat di Jawa Timur loh. Oke. Itu aja. Keren nih. Tipsnya luar biasa nih. Berani, yang penting berani gitu ya. Berani tampil gitu aja. Tampil gitu aja ya. Oke. Kalau Mas Wahyu nih, Mas? Tadi benar ya Mas Febi Hmm. menyampaikan satu note-nya adalah berani. Oke. Ini Jawa Timur ya? Jawa Timur, betul. Nah, identik dengan Jawa Timur orangnya kan berani. Wanita. Nah, apalagi kalau kita ngomong bonek ya. Iya, iya. Angel. Kalau kita udah ngomong bonek, Iya, iya. isinya kan berani. Berani, Ya, iya. basicnya orang Jawa Timur itu beraninya oke, tapi kalau disuruh ngomong pengayat ada ciut. Saya setuju. Nah, satu berani. Yang kedua adalah berani bermanfaat. Oke, berani tapi yang bermanfaat. Yang bermanfaat, Oke. yang bermanfaat Berguna buat, ya. buat masyarakat sekitar, nggak Hmm. usah yang gede dulu lah. Yang Oke, pertama oke. buat keluarganya dulu bermanfaat. Oke. Ya kan, buat Ya. keluarganya dulu bermanfaat, buat tetangga kanan kiri atau Pak RT lah, Iya. itu bermanfaat. Betul. Gitu. Wis, mantap. Itu aja sih kalau dari saya. Siap. Jadi saya setuju apa yang disampaikan di depan oleh Mas Evi dan Mas Wahyu bahwa kita ini harus berani dulu, betul ya Mas? Betul. ya? Nah, kadang-kadang saya melakukan sesuatu itu start atau memulai dari ketidaksempurnaan, Mas. Iya. Saya melangkah. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya yakin bahwa ilmu terbaik, teman-teman terbaik, cara-cara terbaik akan ketemu ketika kita jalan. Betul. Setuju. Bukan ketika kita dari start yang sempurna. Betul ya Mas ya? Betul. Terkadang
kita sering sekali start atau memulai sesuatu dengan sempurna, nah tapi tidak jalan loh mas. Benar. Betul ya, Mas, ya? Benar. Konsepnya bener. Betul. Konsepnya benar, tapi Nah, di ini tengah benar. perjalanan Nggak mata. ngerti. Iya toh. Nah, spirit itu kan berbeda ketika teman-teman melangkah dari kesempurnaan. Nah, dari apa yang dipunyai, karena berani melangkah dulu. Nah, nanti akan ketemu dengan teman-teman terbaik. Betul ya Mas ya? Betul. Ilmu terbaik, channel atau link terbaik. Nanti ketemunya sambil jalan, Benar. bukan ketika kita ada di start atau ketika kita mulai. Setuju Ya, enggak Mas? Setuju. Oke. Mantap nih, banyak insight menarik. Oke, jadi itu salah satu bentuk support saya ke teman-teman Mas. Ya. Kita oke lah, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam porsi yang beda-beda ya. Tapi saya yakin saya ini punya banyak sekali kekurangan, tapi saya berani melangkah dulu. Betul ya Mas ya? Dan di podcast ini sekaligus saya dalam tanda kutip memberikan apa ya, panas-panasan lah kepada teman-teman. Ayo kamu bikin podcast atau channel YouTube supaya kamu minimal bermanfaat. Betul ya Mas ya? Betul. Bisa dilihat banyak orang. Iya. Saya menyampaikan MLKI Pusat, saya menyampaikan organisasi saya sudah bikin loh. Sedangkan organisasi rencana, kira-kira gitu Mas. Tapi saya sudah melakukannya. Nah, panas enggak kira-kira? Harusnya sih panas. Harusnya, iya toh. harusnya. Harusnya sih panas. Secara organisasi sumber dayanya lengkap. Ini saya pribadi, saya ngurus sendiri gini-gini. Tapi ya kita jalan ngobrol santai, betul ya Mas ya. Harapannya masing-masing organisasi ya, khususnya MLKI ya kita minimal punya dia seperti ini supaya itu edukasi. Edukasi. Ya, ini Betul. harapan saya dan Mas Febri ke depannya mungkin. Gempa Bakti Jatim. Nah, itu yang bisa ngelakuin. Betul. Bahasa apapun bebas, terserah Iya. wis. Ekonomi, kemudian organisasi, hukum, penyuluh pendidikan, bebas. Jadi kita lebih aktif karena kita sepakat bahwa penonton televisi ini kan tidak ada. Betul toh? Benar. Kebanyakan televisi ini dijadikan pelengkap furnitur interior. Kebanyakan televisi yang menonton kita, bukan kita yang menonton televisi. Betul ya Mas ya? Setuju ya? Televisi nyala, dilingkan ke Orangnya YouTube. Orangnya tidur. Betul lah, setuju ya? Ngomong-ngomong, mimpi apa Mas sebelum acara ini kok tiba-tiba bisa jadi posisi Gempa Bakti Jawa Timur? Ada firasat atau petunjuk apa nih Mas? Tidak ada sih sebenarnya. Jalan dengan sendirinya gitu Iya, ya? jalan sendiri. Ya mungkin itulah apa namanya. Tunduk. Katanya orang Jawa Timur kan gitu. Pak berduduk gitu ya? Ya seperti yang saya bilang tadi, awalnya itu dulu kan waktu ditunjuk itu kan ikut di acara BIMTEK gitu kan tidak ada lagi. Kalau nggak mau siapa lagi gitu. Nah, kesadaran itu ya? Ya wis, berani aja lah. Oke. Jadi waktu BIMTEK itu saya ingat itu selama 5 malam lah, 6 Oke, hari oke. 5 malam itu saya nol dari bidang pendidikan ya kan. Oke. Dapat ilmu baru gitu kan. Wah, ekstra banget pokoknya. Tidur itu 24 jam itu 4 jam itu udah paling lama saya waktu itu. Waktu itu Ngerasain memang fight-nya itu. diforsir Iya. untuk mengerjakan itu ya Mas ya? Iya, Oke, BIMTEK oke, itu oke. harus bisa, intinya bisa Oke, oke, dan oke. mampu gitu lah. Iya, iya. Jadi Ekspres saya, berarti ya? wah ekspres mas, serius mas. Yang Iya, hari iya. terakhir itu saya cuma tidur 2 jam itu. Oke, oke, oke. Ngeri banget. Iya, ya kan saya pernah di posisi itu Mas. Saya Di mending Bandung ya? Udah awal di Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, iya, iya, Oke, iya. terampil itu. saya mending capek secara fisik daripada capek secara pikiran. Itu saya dua-duanya. Iya toh? Ini kan dua-duanya lah. Ini berarti orangnya super. Sekaligus podcast ini adalah jawaban dari pertanyaan Mas Feby. Mas, kok harus saya sih yang dipilih? Nah, ini jawabannya Mas. Setuju ya? Oh gitu. Setuju ya? ternyata. Oh gitu ya. Jangan lupa, sini pemain, sini pelatih. Boleh. Oke teman-teman, itu saja podcast kita di siang hari ini. Sekaligus kita menjelang pamit, betul ya Mas ya? Kita Iya. ketemu di next time acara selanjutnya. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Ya minimal bermanfaat bagi diri saya sendiri dulu aja lah. Iya toh. Iya. Banyak pelajaran menarik yang saya dapatkan dari Mas Feby, dari Mas Wahyu tentang pengalaman, perjalanan hidup dan lain-lain. Nah harapannya saya mewakili generasi muda penghayat pusat atau nasional tidak salah memberikan mandat ini Mudah-mudahan tidak kepada salah. kepada Presidium Gempa Bakti Provinsi Jawa Timur. Nah, yang penting
katanya tadi berani dulu. Betul ya Mas ya? Berani dulu. Persoalan lain ikuti aja lah. Ikutin aja, berdoa aja nanti pasti Because ada this jalan. is Java, karena ini di Jawa Timur, betul ya Mas ya? Oke, mantap. Terima kasih atas waktu. Mungkin ada pesan terakhir? Tidak ada? Atau gimana? Ya pesan saya sih ya itu tadi sih, apa namanya, tolonglah untuk generasi muda yang dari organisasi kepercayaan yang khususnya di Jawa Timur ya, itu mau lah untuk tampil, itu mau, biar kalau kita tidak tampil gimana orang lain Tahu. mau tahu. Betul, gitu loh, saya setuju. kayak gitu ya. Itu Iya. aja dari saya. Mantap, yes. Ada tambahan apa lagi? Saya rasa cukup sih. Siap, mantap. Banyak sekali ya ilmu yang bermanfaat. Kita ngopi bareng, rokokan bareng. Saya doang yang ngerokok ya. Dengan ngerokok ya. Dengan snack yang seadanya, betul ya Mas ya. Harapannya nanti saya sudah koordinasi dengan Bagas Bangpol di Jawa Timur. Nah, saya request ke beliau-beliaunya, Pak, next time mungkin kita akan lebih banyak kegiatan. Biasanya Jawa Timur karena Gema Bakti Jawa Timur sudah terbentuk. Yang penting Anda siap gitu aja lah. Oke, Wis. nanti kita yang merapat ke sana. Siap. Terima Sama kasih. ya tolonglah dibantu dari Mas Hari nanti Siap. untuk apa namanya kolaborasi dengan instansi pemerintahan. Siap. Ya itu yang jelas sangat minta tolong sekali. Oke, terima kasih. Karena gerbangnya di sini. Iya. Yang kita maju duluan gitu. Saya salut sama Jawa Tengah, Mas. Kolaborasinya MLKI dengan Puan Hayati dan Gema Bakti kenceng banget, Mas. Nah, jadi mereka strategi jemput bola. Masuk ke lintas agama, masuk ke pemerintah dan lain-lain. Itu mereka enggak nunggu undangan. Mereka yang menawarkan supaya mereka dikenal. Nah, Betul. jadinya bisa jalan bareng. Iya. Mudah-mudahan Jawa Timur demikian. Kira-kira gitu. Kita udah enggak usah ngomong tentang kompetisi atau perbedaan apapun lah, kita kolaborasi. Iya. Iya toh. Karena anak-anak muda ini kan harus kolaborasi, gitu ya. Oke teman-teman, itu saja podcast dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, khususnya generasi muda pengayat. Apabila ada kalimat atau tutur kata kita yang pasti disengaja ya. Iya kalau nggak sengaja sama merem gini ngimpi. Pasti sengaja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini tidak ada settingan, betul ya Mas ya? Nggak ada. Real semua. Mendadak Mendadak sekali. sekali. Pasar badadaan. Mendadak dan ceplas-ceplos akhirnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang kurang sepakat dengan pendapat Kurang kita, berkenan, kurang berkenan, kita mohon maaf sekali gitu. Itu cuma curahan hati Betul. secara pribadi ya gitu. Sekaligus pelecut. Dan ini podcast pertama saya dengan generasi muda loh Mas. Wah, Pengayat. jadi sejarah nih bisa-bisa. Nah, itu Itu sejarah satu trial, Pak. trial. Iya, terakhir. Trial. Oke. Nah, kita sejarah lah. Sejarah, oke. Mantap nih, mudah-mudahan Jawa Timur bisa lebih kompak, banyak berinovasi, dan yang pasti bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik khususnya generasi muda. Ya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kedua narasumber. Selamat siang. Rahayu. Rahayu.